Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tutorial PPA untuk ujian akhir semester mata kuliah kalkulus 1. Nah, untuk soal yang pertama diketahui sebagai berikut. Nah, di sini tuh pertanyaannya adalah gambarkan grafik fungsi f berdasarkan informasi yang telah diberikan. Nah, informasi yang telah diberikan ini kita rangkum lagi, didapat dominan fungsinya itu ada x dari -5 sampai 5, titik stasionernya ada di titik -2, 0, dan 3, dan turunan pertama itu hasilnya adalah 0. Lalu nilai fungsi di titik tersebut tuh ada di fungsi -2 itu ada 1, fungsi 0 itu ada -1, fungsi 3 yaitu 3. Nah, lalu di sini ada tanda turunan dari turunan pertama, yaitu jika turunan pertamanya lebih dari 0 itu untuk -5 sampai 2 dan 0 sampai 3, yaitu fungsinya naik. Untuk turunan kurang dari 0, untuk -2 hingga 0 itu fungsi turunannya turun. Terus untuk turunan pertama sama dengan 0 itu untuk x lebih dari 3, yaitu fungsinya datar. Selanjutnya, tanda dari turunan kedua, mohon maaf ini salah penulisan. Ketika turunan keduanya kurang dari 0 itu untuk x kurang dari -2, cekung ke bawah. Dan untuk turunan kedua x lebih dari 0 itu untuk x kurang -2 sampai 3, cekung ke atas. Nah, di sini grafik yang tadi sudah dijelaskan, sudah disebutkan, dan hasil grafiknya seperti ini. Sekian. Nomor 2, Darwin bermimpi membuat kolam pribadi untuk tempat liburan musim panas. Kolam tersebut direncanakan berbentuk persegi dengan volume 3.000 meter persegi. Seluruh dinding dan dasar kolam akan dilapisi dengan ubin keramik spesial buatan Anais. Tentukanlah dimensi kolam agar ubin yang perlu dibuat Anais sesedikit mungkin. Langsung saja diketahui bentuk kolamnya itu alas persegi, lalu volumenya itu 3.000 meter persegi, lalu seluruh dinding dan dasar akan dilapisi ubin. Misalnya, panjang sisi alasnya itu X meter, lalu kita misalkan juga tinggi kolamnya itu H meter. Nah, ditanyakan tentukan dimensi kolam X dan H agar ubin yang perlu dibuat sesedikit mungkin. Lalu kita langsung saja mencari rumus volumenya. Pi sama dengan X pangkat 2 dikali H sama dengan 3.000. Kita pindah ruaskan menjadi H sama dengan 3.000 per X pangkat 2. Lalu kita mencari rumus permukaan yang akan dilapisi ubin. Di sini tuh luas dasar kolamnya itu sendiri, X pangkat 2, lalu luas 4 dindingnya itu sendiri, 4 dikali X dikali H. Sehingga mencari luasnya yaitu A dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 ditambah 4XH. Lalu A dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X. Hanya kita dapat menjadi 3.000 per X pangkat 2. Sehingga X pangkat 2 ditambah 12.000 per X. 12.000 per X ini tuh didapat dari perkalian dari 4X dikali 3.000 per X pangkat 2. Lalu kita mencari turunan untuk minimal luasnya, yaitu A aksen dalam kurung X sama dengan 2X dikurangi 12.000 per X pangkat 2, sehingga set A aksen X sama dengan 0. Lalu 2X sama dengan 12.000 per X pangkat 2, sehingga 2X pangkat 3 kita pindah ruaskan sama dengan 12.000, lalu X pangkat 3 sama dengan 6.000. 6.000 ini didapat dari kita pindah luaskan 2 di sini menjadi X pangkat 3 sama dengan 12.000 per 2, sehingga menghasilkan X pangkat 3 sama dengan 6.000. Lalu X sama dengan akar dari 16.000 sama dengan 18,17. Lalu kita di sini mencari H-nya itu sendiri.
H sama dengan 3000 per X pangkat 2 sama dengan 3000 per X-nya itu kita dapat yaitu 18,17 pangkat 2 maka menghasilkan 9,09. Sehingga dimensi kolam agar ubin yang digunakan sesedikit mungkin yaitu panjang sisi alas X sama dengan 18,17 meter, lalu tinggi H sama dengan 9,09 meter. Untuk nomor 3, ada sebuah fungsi yaitu X tambah 1 pangkat 3 per X min 1 pangkat 2. Untuk soalnya, carilah asimtot dari F dan gambarkanlah grafik fungsi F beserta si asimtotnya jika ada. Nah, asimtot ini terbagi menjadi 3, ada asimtot datar, miring, serta tegak. Sebelum kita mencari asimtot, maka kita uraikan terlebih dahulu untuk X tambah 1 pangkat 3 dan X min 1 pangkat 2-nya. Nah, untuk memisahkannya itu memakai fungsi A plus B pangkat 3, yaitu jadi A pangkat 3 tambah 3 A pangkat 2 kali B tambah 3 kali A kali B pangkat 2 tambah B pangkat 3. Nah, kita masukkan angkanya jadi X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2. Kenapa pangkat nggak ada yang B-nya? Karena B-nya di sini itu adalah 1. Lalu ditambah 3X. Nah, B kuadratnya ini kan 1 kuadrat. Jadi 1 kuadrat itu 1. Jadi 3X kali 1 kan tetap 3X. Lalu ditambah 1 pangkat 3 jadi tetap 1. Nah, untuk A plus B kuadrat juga sama seperti itu. Jadi dihasilkan X kuadrat min 2X tambah 1. Nah, untuk asimtot miring ini, untuk asimtot miring ini kita memakai bentuk polinom R sejati, yang dimana Fx sama dengan Ax tambah B tambah Rx per Qx. Nah, sebelumnya kita bikinkan seperti ini dulu pembaginya. Untuk yang di dalam kurung ini adalah pembilang dan yang di luar kurung itu penyebut. Nah, untuk pembagiannya adalah X min 3 dibagi X min 2 jadi X. Mengingat kan kalau pembagian itu A pangkat N dibagi A pangkat M jadinya A pangkat N dikurangi M. Maka ini juga berlaku seperti itu. Jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 1. Simpan di atas. Lalu X dikali X pangkat 2 sama dengan X pangkat 3. Lalu X dikali min 2X sama dengan min 2X kuadrat. Lalu X dikali 1 sama dengan X. Lalu dikurangkan X kurangi X pangkat 3 kurangi X pangkat 3 menjadi 0. Lalu minus ditambah minus jadi plus, jadi 3X kuadrat ditambah 2X kuadrat menjadi 5X kuadrat. Lalu 3X kuadrat dikurangi X sama dengan 2X. Lalu satunya diturunkan. Lalu 5X kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 5. Seperti yang tadi, jika A-nya itu sama, maka N kurangi M pangkatnya. Jadi 5 dikali X kuadrat sama dengan 5X kuadrat. 5 dikali min 2X sama dengan min 10X. 5 dikali 1 sama dengan 5. Maka 5X kuadrat dikurangi 5X kuadrat sama dengan 0. Minus dikali minus sama dengan plus. Jadi 2X ditambah 10X sama dengan 12X. Lalu 1 dikurangi 5 sama dengan min 4. Karena 12X nggak bisa dibagi lagi jadi X sama X kuadrat, jadi dicukupkan sampai di sini saja. Nah, selanjutnya untuk menentukan AX plus B itu adalah untuk hasil dari atas yang ini. Lalu untuk Rx itu adalah sisa dari pembagian di bawahnya. Lalu kita masukkan, ini kan AX plus B-nya adalah X tambah 5, lalu ditambah Rx-nya adalah 12, X min 4, per Qx-nya itu adalah penyebut dari soal, yaitu X kuadrat min 2X tambah 1. Maka didapatlah X tambah 5 adalah asimtot miring.
Lalu untuk asimtot datar kita memakai turunan L'Hopital, yang dimana L'Hopital ini jika setelah diturunkan memakai turunan L'Hopital dan hasilnya itu menunjukkan angka, maka itu disebut maka angkanya itu adalah asimtot datar. Tapi jika hasilnya tidak terhingga, maka maka fungsi tersebut tidak memiliki asimtot datar. Nah, untuk turunan L'Hopital ini kita menurunkan terus-terusan fungsi yang dimana nanti X-nya itu harus habis. Nah, yang pertama itu kita mempunyai fungsinya X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 3X tambah 1 per X kuadrat min 2X plus 1. Lalu kita memakai turunan L'Hopital, jadi 3X X pangkat 3 diturunkan menjadi 3X kuadrat, lalu 3X kuadrat diturunkan menjadi 6X, serta 3X diturunkan menjadi 3, dan 1 diturunkan menjadi 0 karena dia konstanta, per X kuadrat diturunkan menjadi 2X, min 2X diturunkan menjadi 2, serta 1 itu adalah konstanta, maka dia nilainya 0. Lalu kita turunkan lagi, memakai turunan L'Hopital menjadi 6X tambah 6 per 2. Lalu kita turunkan lagi, karena dia masih memiliki variabel X, maka hasilnya itu 6 per 0 atau tidak terhingga. Karena hasilnya tidak terhingga, maka fungsi tersebut tidak memiliki asimtot datar. Lalu selanjutnya itu ada asimtot tegak. Asimtot tegak ini fx harus bernilai tidak terhingga. Nah, untuk C-nya ini kita bebas mau berapa aja, yang penting gak menyebabkan penyebutnya ini sama dengan 0. C-nya ini adalah memakai bilangan bebas atau kita bisa tentuin sendiri. Dengan cara itu, kalau misalkan gak ada pangkatnya itu X min 1 sama dengan 0. Nah, si min 1 ini tuh dipindahkan luaskan. Karena pokoknya C ini tuh yang bisa membuat penyebutnya itu sama dengan 0. Jadi nanti hasilnya tidak terhingga. Nah, karena kita penyebutnya X min 1 kuadrat sama dengan 0, maka kita cobakan dulu X sama dengan 1. Lalu kita masukkan X sama dengan 1 ini ke pembilangnya menjadi X 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 tambah 1 sama dengan hasilnya 8. Kita masukkan ke dalam fungsi limitnya. Jadi limit X menuju 1 dari X tambah 1 pangkat 3 per X min 1 pangkat 2 sama dengan 8 per 0. Ya, hasilnya kalau 8 per 0 ini kan tak terhingga, maka asimtot tegak dari fungsi tersebut adalah 1. Lalu untuk gambar grafiknya adalah yang pertama kita harus mencari titik potong terlebih dahulu. Untuk titik potong kita adalah di X-nya itu adalah min 1 sama dengan min 1 sama 0. Lalu titik potong Y-nya adalah 0 dan 1. Lalu yang kedua kita memerlukan asimtot miring. Asimtot miring kita adalah X tambah 5. Untuk mencari titiknya, substitusikan saja X sembarang X ke dalam asimtot miring ini. Lalu untuk yang ketiga itu adalah asimtot tegak. Berikut grafik dari soal tersebut. Garis biru ini merupakan gambar fungsinya, lalu garis putus-putus ini merupakan asimtot tegak yaitu X sama dengan 1, lalu untuk yang hijau ini merupakan asimtot miring, yang dimana X-nya itu kita ambil sembarang lalu masukkan ke dalam asimtot miringnya. Untuk X yang hitam ini adalah merupakan titik potong sumbu X, lalu yang kuning ini merupakan titik potong sumbu Y. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 di sini itu didapat fungsi fx 5x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 5. Tentukan soal-soal sebagai berikut. Nah, untuk yang A itu kemonotonan fungsi f. Untuk kemonotonan fungsi f itu didapat
turunan pertamanya adalah 15x pangkat 2 dikurangi 15x pangkat 4 yang bisa sederhanakan lagi menjadi 15x x pangkat 2 1 dikurangi x pangkat 2. Nah, tanda dari turunan pertamanya itu turunan pertama lebih dari 0 untuk x minus 1 hingga 0 dan 0 hingga 1, yaitu fungsinya naik. Untuk turunan pertama kurang dari 0 itu untuk minus tak hingga sampai minus 1 dan 1 hingga hingga tak hingga itu fungsi turun. Lalu untuk turunan pertama sama dengan 0 itu di titik minus 1, 0, dan 1, yaitu titik stasionernya. Nah, selanjutnya itu yang bagian B, kecekungan fungsi f. Nah, untuk kecekungan fungsi f ini menggunakan turunan kedua, yaitu didapat 30x minus 60x pangkat 3, dan hasilnya itu minus 30x kurung buka 2x pangkat 2 kurang 1 kurung tutup. Jadi titik cekungnya itu ada di sekitar x sama dengan 0 dan x sama dengan plus minus akar 2/2. Tandanya sebagai berikut. Dan selanjutnya untuk titik belok, yaitu tadi didapat titik cekungnya itu ada 3, 0, plus minus, berarti plus minus itu ada yang minus akar 2/2 dan ada yang plus akar 2/2. Nah, itu disebut titik belok. Nah, selanjutnya titik ekstrimnya di sini titik stasionernya itu ada minus 1, 0, dan 1. Jadi untuk x sama dengan minus 1, f-nya minus 1 sama dengan minus 2. Turunan keduanya itu sama dengan 30, disebut minimum lokal. Nah, untuk x sama dengan 0, fungsinya 0 sama dengan 0, turunan 0 itu sama dengan 0, jadi titik belok. Dan untuk x sama dengan 1, fungsi 1 sama dengan 2, turunan kedua fungsi 1 sama dengan minus 30, yaitu maksimum lokal. Nah, didapat grafiknya sebagai berikut dan nilai-nilai yang sudah ada dari poin A sampai D.